Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi Android yang udah saya buat. Namanya itu Wisata Samosir. Jadi aplikasi ini adalah sistem informasi wisata untuk Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Jadi nanti saya akan menunjukkan fitur-fitur atau satu persatu fitur yang akan saya tampilkan dimulai dari tampilan utama, manajemen data destinasi, sampai ke integrasi dengan backend API yang sudah di-deploy secara online. Jadi sekarang saya akan mulai. Jadi yang pertama itu ada namanya string.xml. Jadi ini merupakan app name-nya. Jadi nama aplikasi diubah di string.xml. Jadi agar muncul di launcher dan title bar seperti gambar berikut. Jadi selanjutnya ada entry point yang bisa kita lihat di UI API.kt. Jadi di sini tuh home screen adalah halaman pertama yang ditampilkan saat aplikasi dibuka. Selanjutnya ada overview aplikasi dan home screen. Jadi ini adalah home screen halaman utama aplikasi. Jadi desainnya menggunakan tema warna biru khas Danau Toba. Di bagian atas ada hero banner dan gradient biru yang menyambut pengguna. Di bawahnya ada grid kategori wisata. Jadi di sini ada kategori wisata alam, budaya, religi, dan kuliner. Serta juga quick access yang cepat. Jadi ketika kita menekan ini, dia akan otomatis ke destinasi. Ketika kita menekan ini, dia akan otomatis ke plan. Selanjutnya juga di bagian bawah ada info singkat tentang Pulau Samosir. Untuk referensi kodenya bisa kita lihat di bagian home screen, bisa kita lihat di UI bagian home screen. Jadi di sini ada hero banner yang dibuat menggunakan box tambah brush vertical gradient menggunakan warna Toba Blue. Jadi selanjutnya ada dengan warna temanya itu bisa kita lihat di color. Jadi warna tema diubah dari hijau plain, val, toba blue sama dengan color atau di sini ada catatannya biru dan toba. Selanjutnya ada navigasi dan struktur aplikasi. Jadi navigasi aplikasi menggunakan bottom navigation bar dengan 4 menu utama. Yang pertama itu ada menu home, yang kedua ada menu plan atau bawaan, yang ketiga ada wisata, dan yang keempat adalah profile. Menariknya, aplikasi ini dibangun di atas project plans yang sudah ada sebelumnya. Jadi, fitur plans tetap berjalan dan modul wisata Samosir ditambahkan sebagai fitur baru dari aplikasi berikut. Jadi, ini menunjukkan arsitektur kode yang modular dan scalable. Bisa kita lihat untuk jalannya ini bisa kita lihat di bagian routing di UI app.kt. Jadi setiap menu bottom nav terhubung ke composable screen masing-masing via nav host. Jadi di nav host ini dia akan menghubungkan setiap menu yang ada di barnya. Ada juga routes name bisa kita lihat di console helper. Jadi di sini ada namanya semua nama route disimpan di console helper agar tidak ada magic string tersebar di kode. Selanjutnya ada daftar destinasi. Jadi daftar destinasi ini read. Ini adalah halaman destination, bisa kita lihat di bagian sini ya. Jadi ini adalah halaman destination, daftar destinasi wisata yang datanya diambil langsung dari backend melalui REST API. Jadi setiap card menampilkan foto destinasi, nama, batch kategori, dan harga tiket. Jadi di atas juga ada search bar, bisa kita lihat seperti berikut. Di atasnya ada search bar untuk mencari destinasi berdasarkan nama secara real time. Gambar dimuat asinkron dari server menggunakan library Choil sehingga UI tidak freeze saat menunggu gambar. Untuk menambah destinasi baru, ada tombol plus di pojok kanan bawah bisa kita lihat seperti berikut. Jadi, untuk menampilkan ini, itu berada di screen, di bagian destination screen bisa kita lihat. Jadi di bagian destination screen ini, launchout effect memanggil API saat screen pertama dibuka sehingga search trigger ulang API dengan query. Selanjutnya, untuk meload gambar yang ada, bisa kita lihat di UI screen destination screen juga. Jadi ada namanya async image dari library Choil, dia akan memuat gambar dari URL backend secara asinkron. Selanjutnya ada view model. Di view model bisa kita lihat di destination view model. Jadi view model menggunakan state flow tambah select interface atau loading success dan error. Selanjutnya ada API endpoint. Jadi pada API endpoint ini bisa kita lihat di destination API. Jadi retrofit get dengan query parameter opsional untuk search dan filter kategori. Selanjutnya kita akan menambah
destination atau create. Jadi ini adalah halaman tambah destinasi. Jadi di bagian atas itu ada picker foto. Jadi kita bisa memilih gambar dari galeri, tapi ini bersifat opsional saya buat. Jadi foto ini akan dikirim ke server dalam format multi-platform data, bukan JSON biasa, karena kita mengirim file dan teks sehingga sekaligus dalam satu request. Artinya, kenapa sih ini bukan JSON biasa? Karena kita tuh mengirim ke server itu bukan hanya gambar, tapi juga teks. Jadi dia menggunakan format multi-part form data. Selanjutnya ada drop down kategori, bisa kita lihat seperti berikut. Ada alam, budaya, religi, dan kuliner. Selanjutnya ada field lainnya seperti nama destinations, lokasi, harga tiket, jam buka, dan kontak. Yang terakhir kontak ya. Terus selanjutnya, setelah semua terisi, tab simpan ada tuh berada di bagian ini. Bisa kita lihat di bagian ini ya. Jadi setelah semua berisi, data data dikirim ke API dan kita otomatis kembali ke list yang sudah terupdate. Contohnya, saya akan mengisi ini ya. Jadi saya akan membuat wisata Samosir. Saya akan melihat di galeri saya itu ada foto Bukit Holbung. Jadi nama destinasinya itu adalah Holbung Samosir. Kategorinya itu Holbung itu adalah alam. Dengan deskripsi itu kita buat baik. Lokasinya itu berada di eh, Pangururan. Terus untuk harga tiket bisa kita isi 20.000. Dan untuk jam buka misalnya itu jam 08 sampai dengan jam 13.00, 14.00, sorry. Dengan kontaknya itu kita buat contohnya Marsal. Sorry, ngasal. Jadi ketika kita menyimpan ini, bisa kita simpan dengan tab ini. Nah, destination berhasil ditambahkan. Ketika close, berarti dia sudah tertambah ke daftar list wisata yang sudah ada. Jadi untuk referensi kodenya itu bisa kita lihat di bagian screen. Jadi di bagian screen ini ada destination add screen. Jadi di bagian destination add screen ini ada namanya activity result contracts get content. Jadi dia akan membuka galeri HP untuk melihat foto, memilih foto yang akan dimasukkan. Terus setelah itu dia akan mengirim data. Jadi setiap field text akan dikonversi ke request body, foto dikonversi ke multipart body part. Selanjutnya dia akan pergi ke destination API. Jadi di sini ada add multipart plus add post. Backend menerima form data bukan JSON atau foto bersifat opsional. Selanjutnya data model dia ada di network data destination. Jadi di sini ID bertipe string UUID karena backend menggunakan UUID bukan angka yang berurut. Selanjutnya kita masuk ke detail destination. Jadi kalau kita tap salah satu dari destinasi, contohnya yang tadi saya tambahkan, Holbung Samosir ini, kita akan masuk ke halaman detail aplikasi yang udah saya buat. Jadi foto foto akan ditampilkan full width di bagian atas secara immersive bisa kita lihat ya. Jadi di bagian foto ada card information seperti lokasi, harga tiket, jam buka, kontak, dan deskripsi. Di bagian pojok atas itu ada dua pilihan, ada menu edit dan ada menu hapus. Untuk referensi kodenya itu, untuk referensi kode yang ini bisa kita lihat di destination detail screen. Jadi di sini launchhead effect memuat detail berdasarkan ID saat screen dibuka. Kemudian dia akan dikirimkan ke API endpoint. Jadi Adpad akan mengirim UUID destination ke URL endpoint untuk mengambil detail satu data. Selanjutnya ada edit destination atau update. Jadi ini adalah halaman edit, bisa kita lihat ya. Edit itu adalah ubah data. Jadi semua field sudah otomatis terisi dengan data yang sudah ada. Jika kita tidak perlu mengisi ulang dari nol, jadi kita nggak akan perlu mengisinya itu lagi. Kita cukup ubah bagian yang perlu diperbarui. Contohnya, Holbung Samosir 300. Kita akan memperbarui foto ini. Menjadi contohnya foto ini ya. Ini sebagai contoh. Kita akan menyimpannya. Jadi dia akan secara otomatis nantinya dia akan menyimpan apa yang sudah kita ubah. Holbung 300 bisa dilihat ya. Nah, jadi untuk foto ada dua opsi, biarkan foto lama atau pilih foto baru dari galeri untuk menggantinya. Setelah selesai, tab simpan data diupdate di server dan perubahannya langsung bisa dilihat ya. Tadi ini Holbung Samosir kan dia berubah menjadi Holbung Samosir 300. Selanjutnya ada hapus destination atau delete. Jadi untuk menghapus kita harus menghapusnya itu dari pilih menu.
Jadi ini ada hapus data. Jadi aplikasi akan menampilkan dialog konfirmasi. Bisa dilihat ya. Konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin untuk ingin menghapus destination hall Bung Samosir 300? Jadi ketika kita memilih ya hapus, request delete dikirim ke API, data dihapus dari database dan kita kembali ke list awal. Bisa dilihat seperti berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur teknis MVVM. Jadi sedikit penjelasan teknis aplikasi ini. Aplikasi ini menggunakan pola MVVM, artinya itu model, view, dan view model. Jadi view adalah composable screen yang menampilkan UI. View model menyimpan state dan logika bisnis. Model adalah data dari API. Jadi untuk dependency injection, kita memakai health. Jadi view model dan repository tidak perlu dimuat manual. Cukup dengan anotasi add health view model dan inject. Selanjutnya saya akan menjelaskan back-end-nya ya. Jadi back-end aplikasi ini kan sudah dideploy secara online sebelumnya. Jadi data yang kita lihat di aplikasi itu real, disimpan di database Postgres. Jadi itu berjalan di server bukan dummy lokal. Yang artinya ini kan tadi ngasal-ngasal kan saya buatkan. Berarti ini bukan dummy ya. Jadi ini memang betulan ada di server Postgres. Jadi itu penjelasan lengkap aplikasi wisata Samosir yang bisa saya jelaskan. Jadi aplikasi ini berhasil mengimplementasikan cerut penuh untuk data destinasi wisata. Jadi front end-nya itu dibangun dengan Kotlin dan Jetpack Compose, arsitektur MVVM, yang terhubung ke back-end REST API yang sudah dideploy secara online sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.